Yang menarik juga Pak Cagup PPS adalah isu yang rame di Provinsi Papua Selatan adalah isu soal transmigrasi. Ketika amanat juga itu tuh besok diamanahkan kepada Paromanus dan Albertus Muyak menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan untuk menjawab dan menjembatani isu transmigrasi itu yang konon ceritanya masyarakat menolak itu. Kira-kira seperti apa konsepnya? Saya sampai hari ini selaku Bupati Merauke, saya belum mendapat informasi resmi dari pemerintah bahwa akan ada program transmigrasi ya. Ini mungkin baru wacana seperti itu. Karena program transmigrasi itu harus dilakukan perhitungan atau analisis dengan baik. Analisis dari dampak sosialnya, analisis dampak ruangnya, pemanfaatan karena berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Lalu pemanfaatan ruang ini kan ada kepemilikan wilayah dan sebagainya seperti itu. Jadi analisisnya harus dilakukan dengan baik. Saya kira tidak serta-merta program transmigrasi bisa dilaksanakan. Lalu misalnya ada aspek analisis aspek politiknya seperti itu, lalu juga banyak selain aspek sosial, aspek ekonomi, ini kan harus analisis dengan baik. Dan ketika program ini akan misalnya dilaksanakan atau belum dilaksanakan, tidak bisa kita menentukan begitu, karena itu pasti akan butuh dukungan dari semua pihak untuk bagaimana sama-sama meneliti giat ini atau program ini seperti itu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Karena kalau khusus untuk ruang di Merauke sampai dengan hari ini dari 45.073 km persegi, ruang misalnya ruang khusus untuk Merauke ya, ruang untuk Merauke itu untuk pemukiman baru sudah sangat terbatas ya, kalau saya boleh katakan. Itu sudah sangat terbatas. Karena kalau kita lagi akan membuka pemukiman baru misalnya dengan skala besar misalnya, kita butuh misalnya 1.000-2.000 hektar misalnya, berarti ruang investasi kita hilang gitu, atau ruang produksi kita hilang, produksi pertanian, ruang pangan kita hilang. Gitu, itu akan mengalami pengurangan. Berarti butuh survei kajian yang ini perlu kajian yang betul-betul integrated ya, terpadu dari berbagai sektor, dari berbagai aspek ini. Parom, tapi kadang terjadi bahwa ketika kepentingan nasional lebih besar, nah pejabat-pejabat di daerah merasa tertekan dan harus itu berjalan. Apakah besok ketika saya kira tidak seperti itu. Gitu. Kalau saya sebagai orang aparatur dan orang pemerintah, saya rasa tidak. Karena tetap koordinasi intensif ini selalu berjalan seperti itu ya. Koordinasi intensif selalu berjalan, dan khusus untuk penanganan persoalan daerah itu sudah ada batasan kewenangan sesuai dengan ruang. Seperti misalnya kita mau bangun jalan provinsi, mapping jalan provinsi itu sudah ada, mapping jalan nasional sudah ada, atau istilahnya jaringan jalan nasional itu sudah ada, jaringan jalan provinsi sudah ada, jaringan jalan kabupaten sudah ada. Oke, dan nanti kemudian berkembang dengan pemukiman. Ini ada jaringan jalan pemukiman sampai dengan jaringan drainase atau selokan pembuangan. Nah, sejauh apa realnya ketika rekomendasi yang dilakukan dan telahan yang dilakukan oleh pemerintah dan pejabat di daerah itu dijawab oleh pemerintah pusat? Komunikasi selama ini pengalaman saya menunjukkan pengalaman selama 2 periode menjadi Bupati Kabupaten Merauke, dan juga besok itu ketika dia memberikan amanat untuk jadi Gubernur Provinsi Papua Selatan. Kalau koordinasi kita efektif, sebenarnya semua jalan sesuai dengan prosedur. Kalau koordinasi kita efektif. Kalau koordinasi kita tidak efektif, ini kita akan merasa seperti kita dilangkahi atau pemerintah pusat misalnya tidak akomodatif dengan kita. Ini sebenarnya tidak. Karena setiap yang kita lakukan
ini semua adalah, jadi mau kita mau pemerintah kampung, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, kita ini adalah pemerintah Republik Indonesia semuanya, begitu. Dan ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama anggaran. Anggaran negara semuanya, kita mau bilang ini pakai belanja APBD, kabupaten, ini APBD provinsi, ini APBN, ini mau sumber dana DAX, sumber dana Otsus, sumber dana DAU, semua ini adalah dana negara gitu. Iya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Nah, kenapa? Agar tidak tumpang tindih, maka kewenangannya yang diatur. Seperti tadi saya jelaskan tentang kewenangan pembiayaan pembangunan jalan. Yang negara membiayai jalan negara, yang provinsi membiayai jalan provinsi, yang kabupaten membiayai jalan kabupaten. Jalan lintas, kalau mau lebih spesifik ada masyarakat mudah memahami, jalan lintas kabupaten itu dibiayai oleh negara, seperti itu. Tetapi juga bisa dibiayai oleh pemerintah provinsi. Nah, jalan lintas distrik, pemerintah provinsi bisa membiayai, pemerintah kabupaten juga bisa membiayai, begitu. Jalan lintas provinsi ini pemerintah negara yang membiayai, begitu. Nah, ini kewenangannya seperti itu, sehingga tidak tumpang tindih. Baik.